Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Semoga pertemuan kali ini sama seperti pertemuan kita sebelumnya akan membawa manfaat, fadilah, ya, keberkahan, membawa pada pemahaman yang lebih baik tentang ini, ya teman-teman. Harapan kita adalah setiap pertemuan yang kita lalui ini akan memberikan satu pencerahan gitu ya, jadi kepada kita supaya kita dari hari ke hari bisa meningkat pemahamannya, dan itu menuju kepada satu kebahagiaan, karena kebahagiaan yang sejati adalah terletak pada bertambahnya ilmu yang bermanfaat, terus kefahaman kita akan arti kehidupan ini menjadi lebih jelas gitu ya. Kali ini kita akan cerita, saya ya akan cerita kepada teman-teman tentang kondisi saya sebetulnya sebagai mantan buruh muhibin gitu. Jadi saya itu juga punya keluarga besar yang juga muhibin semua sebetulnya, dan itu sampai sekarang mereka masih jadi muhibin, dan saya sendirian gitu. Dan ada seorang saudara saya yang ikut mendukung saya diam-diam gitu, tapi nggak berani konfront. Ketika kita di WA grup keluarga itu sering debat kan, dia juga tidak ikut-ikut gitu. Jadi saya tetap aja sendirian gitu, karena dia juga tidak berani untuk bersuara karena takut ada perpecahan di dalam keluarga gitu. Pada akhirnya akhirnya itu tadi, la'na amaluna walakum amalukum gitu. Akhirnya kita ya tetap aja kalau ketemu bicara, tapi ya sudah agak dingin gitu, pembicaraannya udah nggak hangat gitu ya, biar karena memang ada perbedaan paham yang sudah tajam sekali masalah kecintaan kepada Ahlul Bait gitu. Dan kemarin tuh yang terakhir perdebatan yang saya ingat itu ketika ada seorang saudara saya yang laki-laki ini ngomong di antara debat saya dengan yang saudara laki-laki saya yang lain yang di Jawa Timur, yang karena lingkungannya itu para habaib yang susah banget untuk keluar dari lingkaran itu. Kemudian ada juga saudara saya yang setiap selapanan tuh ke Pekalongan gitu ya. Itu sampai sekarang gitu, saya udah berhenti lama, dia sampai sekarang itu ya, kita sering berdebat gitu masalah itu. Ya memang kalau saya sadari ya sebetulnya itu nggak bisa kita memengaruhi orang dengan mudah, karena yang punya hati itu hanya Allah, dan yang bisa memberi petunjuk itu hanya Allah gitu. Jadi kalau saya begitu ngototnya, akhirnya ya sia-sia. Dan yang terakhir itu ketika saudara laki-laki saya itu, yang adik saya itu mengatakan, titenono mas, itu yang gerombolnya Imat itu, saya mau Fuad itu Arab nemoni apa ya, lihat saja nanti mas, gerombolannya Imat dan Fuad itu nanti menemui apa. Karena dia begitu meyakini bahwa yang dia bilang itu dzurriyyah Rasul gitu, sehingga orang-orang yang menolak atau yang menentang itu akan kualat gitu. Nah, keyakinan seperti itulah yang membuat saya itu terheran-heran, begitu yakinnya gitu lah, hanya keyakinan tanpa dasar gitu. Lah masa keyakinan tanpa dasar gitu. Ya sementara saya kan baliknya gini loh, kalau memang omonganmu benar ya nggak masalah, tapi kalau salah bagaimana gitu. Misalnya yang kau sebut gerombolan Imat, gerombolan Fuad itu ternyata dzurriyyah Nabi yang sesungguhnya, karena mereka kan keturunan dari Wali Songo. Wali Songo sudah jelas semua mengakui itu dia dzurriyyah Nabi kan. Bahkan para habaib sendiri, Beb Lutfi sendiri mengakui kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi. Lah sekarang kalau Wali Songonya diakui, keturunannya tidak, kan lucu gitu loh. Jadi pemikirannya itu sangat lucu gitu loh. Jadi tidak pantas dimiliki oleh seorang yang sudah dewasa gitu. Ketika kita mengakui Wali Songo sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi kita menolak anak turunnya, kan lucu gitu loh. Ya enggak, itu pemikiran yang aneh gitu. Kalau saya pikir itu pemikiran itu sangat membagongkan saya sangat membingungkan gitu.
bagaimana mungkin kita itu menerima eyang-eyangnya tapi kita menolak cucunya gitu loh. Kan aneh gitu loh. Kalau memang oke lah kita itu menolak pernyataannya, tapi kan nggak menolak orangnya. Sampai mengatakan nanti dia mengalami apa, lu kan lucu gitu loh. Coba lihat nanti mengalami apa dia. Termasuk saya katanya akan kualat lah. Ya, jadi gini ya. Memang susah teman-teman kita. Jadi sekarang itu yang para netizen saya ini ya, alhamdulillah terus meningkat. Ini adalah saya anggap sebagai teman-teman saya yang baru, saudara-saudara saya yang baru, yang sepemikiran, yang sekeprihatinan gitu ya. Jadi kita benar-benar merasa prihatin bersama. Kondisi bangsa ini memang bagaimana ya kondisi bangsa ini? Kita memang sangat-sangat prihatin karena demikian kuat pengaruh dari cuci otak yang dilakukan oleh Belanda ini terus-menerus selama 100 tahun lebih, yang dipromotori oleh para habaib ini dengan cuci otak yang luar biasa, karena memang kita terlalu menghormati kepada Rasulullah itu berlebihan, seperti yang pernah saya jelaskan di tafsir surat Al-Kahfi ayat 10 dan 10 pertama dan 10 terakhir itu kan kita memang harus sadar betul bahwa jangan meninggalkan akal sehat gitu loh. Rasulullah sendiri kan begitu gitu loh. Jangan terlalu mencintai saya berlebihan gitu. Karena itu rentan terhadap penyelewengan pemikiran gitu. Jadi pemikiran kita akan terseret kepada cara-cara pemikiran Yahudi dan Nasrani karena terlalu berlebihan terhadap nabinya. Orang Yahudi menyembah Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani juga menyembah Yesus sebagai anak Allah dan juga akan sekarang malah menjadi Tuhan, Yesus Tuhan. Itu karena berawal dari kecintaan yang berlebihan. Akhirnya begitu. Setelah puluhan tahun, ratusan tahun, akhirnya menjadi seperti itu. Coba pahami lagi itu surat Al-Kahfi 10 pertama dan 10 terakhir itu. Dan kita pun sekarang didoktrin untuk demikian, mencintai Nabi kita berlebihan sehingga nanti akhirnya anak cucu kita akan menyembah Muhammad. Itu yang ditakutkan Nabi Muhammad seperti itu. Gitu. Jadi syahadat itu hanya kata-kata, tapi prakteknya sama sekali tidak. Prakteknya Rasulullah tidak lagi abdillah wa rasulillah, enggak. Seolah-olah jadi Rasulullah itu akan segala-galanya wakil dari Allah di muka bumi ini. Tidak lewat beliau tidak bisa masuk surga. Sebetulnya Rasulullah kan enggak menginginkan begitu. Rasulullah diturunkan ke sini itu untuk menata akhlak gitu loh. Jadi kita yang harus mengikuti ajaran Rasulullah untuk menata akhlak. Hubungannya pertanggungjawabannya bukan pada Rasulullah tapi pada Gusti Allah kan gitu. Jadi akal sehatnya kan di situ. Ini kan kita sudah terlalu digiring terus untuk terlalu memuja Rasulullah. Ketika Rasulullahnya enggak ada, pujalah anak turunnya, ciumlah kakinya. Kamu pasti masuk surga kalau sudah mencium anak turun kaki Rasulullah. Kaki anak turun Rasulullah. Lah itu kan arahnya ke situ. Akhirnya apa? Seluruh harta benda kita apa kita korbankan. Bahkan istri kita pun, itu peristiwa di Garut kan, diminta karena saking cintanya sama Rasulullah dikasih. Terus agama macam apa seperti itu gitu. Doktrin seperti itu. Meninggalkan akal sehat sama sekali gitu. Dan saya kalau mikir tuh ya Allah, kalau orang Jawa bilang tuh gumun setahun jembleng serendeng. Jadi hiranya itu sampai bertahun-tahun. Pusingnya sampai serendeng itu maksudnya sepanjang musim penghujan. Ya teman-teman, ini saudara-saudara baru saya, memang ini jadi PR buat kita teman-teman. Memang namanya hati itu petunjuk dari Allah, tapi kita jangan putus asa untuk terus-menerus menyadarkan, menyuarakan bahwa Islam itu tidak seperti itu gitu loh. Islam itu contoh nyata kok, akhlakul karimah gitu loh. Sekarang ini digiring untuk sholawat yang berlebihan,
tapi akhlaknya nggak ditata gitu. Pelit tetap pelit gitu loh. Terus apa gunanya gitu loh? Kita sholawatan terus tapi pelit tetap pelit. Sedangkan itu sangat penting sekali gitu loh. Kan banyak. Pokrol tetap prokrol. Jadi ini masalahnya teman-teman. Kita harus benar-benar kita benahin dari diri kita dulu, tanamkan keyakinan pada diri kita, tauhidnya itu ditata kembali. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti buih di lautan, dibawa ombak ke sana, dibawa ombak ke sana, tidak punya bobot, nggak punya arti. Nah, itu teman-teman. Dan ini saya alami terhadap saudara-saudara saya yang lain tuh. Begitu fanatiknya terhadap Habib, sampai tidak mau dengar. Ketika diberi penjelasan pun nggak mau baca. Dikasih tulisan panjang, ya nggak mau baca, males. Loh, lah males kok fanatik gitu. Kan aneh gitu. Nggak mau dengar loh. Wong kita itu justru diberi telinga untuk mendengar, nggak mau dengar. Saya pokoknya begini, saya udah yakin ini sudah. Lah itu yang dikatakan Gusmus. Gusmus pun itu kan pernah ya ditanya tentang bagaimana anaknya itu. Anak-anaknya ini dalam pengertian kan mantunya Gus Ulil Absar ini kan, yang waktu itu kan banyak yang ngerasain ini sudah jadi Islam jamaah, Islam liberal dan sebagainya ini. Gus mesti tanya bagaimana pendapat Anda tentang anak mantu gini. Saya itu membebaskan anak saya, terserah kalian mau kemanapun, ke ujung dunia manapun, mau apapun, tapi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti, karena udah kalau berhenti pokoknya selesai. Tapi apa yang kita lihat sekarang, Gus Ulil Absar sekarang seperti apa? Bener kan apa yang dikatakan Gusmus? Yang penting jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau kita terus belajar, akhirnya kita misalnya sekarang itu kita salah, nanti kita akan jadi benar karena kita terus belajar. Kalau nggak mau belajar ya udah salah terus, nggak ada peningkatan gitu. Karena nggak pernah mau belajar gitu, udah merasa yakin saya benar gitu. Nah ini teman-teman mungkin ada yang mengalami seperti saya ini, punya lingkungan-lingkungan yang benar-benar sulit gitu untuk diberi penjelasan, untuk diberi pengertian bahwa memang jangan sampai meninggalkan akal sehat gitu. Oke, moga-moga kita tidak sendirian, moga-moga kita terus Allah memberi kita jalan keluar, memberi kita banyak teman yang seiman dan sepemikiran gitu, untuk membuat Islam itu jadi besar. Dan Allah sudah menjanjikan Islam nanti akan tetap menjadi besar, apapun yang terjadi, apapun halangannya gitu. Dan Islam seperti ini adalah Islam yang jadi mainan orang-orang Barat, mainan orang-orang Yahudi. Karena apa? Islam yang menolak perubahan, Islam yang menolak kemajuan, Islam yang dengan sombong dan angkuh di dalam tempurungnya. Oke teman-teman, kita sambung lagi di vlog saya berikutnya, bercerita tentang kisah-kisah yang lain, mungkin seputar teman-teman, saudara. Ini tentang saudara, mungkin nanti akan bercerita tentang sahabat-sahabat saya, kenalan-kenalan saya, atau bagaimana yang merupakan kisah nyata ya. Karena saya bercerita di vlog saya itu, saya orangnya gaptek gitu, jadi tidak bisa screenshot misalnya saya baca apa gitu, peristiwa apa. Lagian saya pikir ya, saya hanya mau bicara dengan apa yang saya lihat atau saya dengar gitu, dan dari sudut pandang saya begitu, dan saya alami terutama gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi, salam, rahayu, sagung itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.